teman podcast Project Berdua, apa kabar kalian hari ini? Semoga di masa-masa pandemik ini kalian masih tetap produktif ya. Tapi yang paling penting, kalian tetap harus jaga kesehatan. Oh iya, perkenalkan, untuk kalian yang baru dengerin hari ini, nama gue Ebas dan partner gue. Udits. Selamat datang di Project Berdua. Yeay! Jadi kita mau ngalor ngidul apa nih Dit hari ini? Gue ada sih topik yang mau gue obrolin, yang kita akan ngalor ngidulin Bahas. pada kesempatan kali Oke. ini. Cuma sebelum itu, gue mau nanya, jadi dari skala 0 sampai 10, berapa angka kebahagiaan lo hari ini? Oke, kalau nanyain angka atau skala kebahagiaan dari 1 sampai 10, hari ini 8 kayaknya ya. Tinggi ya. 8 sih. Ya lumayan lah ya, karena ini hari Senin. Kayaknya kalau hari Senin udah dimulai dengan semangat yang agak tinggi, mungkin hari-hari berikutnya akan berdampak kepada kesenangan gitu. Karena kemarin abis beres me time kan, terus kayak udah sempat self talk yang lebih deep lagi sama diri sendiri, kayak menemukan lagi semangatnya. Terus setelah kemarin-kemarin kayak burn out, setelah self talk, terus kayak minta maaf sama diri sendiri, itu kayak lebih relax gitu. Jadi walaupun hari ini nggak semuanya dicentang tuh aktivitas yang ada di Google Calendar gue, terutama soal belajar ataupun baca, kayak waktunya tuh nggak sebanyak yang harusnya gue penuhi gitu. Tapi gue juga udah olahraga tadi sore, jadi 8 adalah skor kebahagiaan gue hari ini. Kalau lo gimana? Berapa skor kebahagiaan lo hari ini? Gue di angka 8 juga ya sih. Ya, serius. Oh, wow. Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena gue ngerasa kayak gue lebih happy aja gitu sejak beberapa hari ini, kayak lebih walaupun di rumah doang gitu, tapi kayak ada sesuatu yang muncul gitu di diri gue, kayak ada semangat yang lain gitu loh. Apalagi tahu kita hari ini tuh mau recording podcast, jadi gue semangat banget gitu, on fire. Jadi gue hari ini 8. Oke, glad to hear that. Gitu ya. Yay. Nah, kita masuk ke topik nih yang mau gue tanya. Nah, yang mau gue bahas sama lo itu, lo udah nonton Cuties kan ya? Udah, pas banget kemarin kayak lagi booming kan si hashtag cancel Netflix itu. Ya betul. Terus salah satu akun yang gue follow, Sosial Kreatif kalau gue nggak salah, itu bahas tentang turunnya harga saham Netflix gara-gara campaign itu. Ya gue wondering lah ya kenapa. Terus ya udah, ternyata salah satu penyebabnya adalah si Cuties itu. Ya udah gue nonton deh. Nah, terus ini kan lo udah nonton, terus gue mau nanya dari perspektif lo, kenapa sih bisa jadi kontroversial gitu sampai ada hashtag cancel Netflix segala, sampai yang berujung pada anjloknya saham Netflix gitu. Jadi perspektif lo apa? Bisa lo share ke gue nggak? Oke. Jadi kalau gue lihat ya, sebenarnya yang buat saham Netflix hari itu anjlok, selain diinisiasikan atau terdampak gara-gara si campaign cancel Netflix itu, karena yang pertama kalau gue lihat lagi kan, jadi gue udah nonton filmnya. Filmnya sih emang juga agak kontroversial kan, karena ya ada yang bilang gitu filmnya itu masih anak-anak kecil gitu. Banyak yang ngerasa film itu harus di-ban. Ini mungkin yang belum nonton ini agak spoiler ya gitu. Karena kan kayak sambil ngebahas gitu kan, sebenarnya apa sih si Cutie itu. Jadi kan si Cutie itu ceritanya tentang 1, 2, 3, 4 orang anak, sebenarnya 5 orang anak gitu.
ya 4 sampai 5 orang anak kecil, kemudian sekitar 11 tahun, yang ya dimana umur-umur segitu kan lagi pengen tahu kan, kayak explore banget kan, kayak gitu kan. Mereka mau ikut kompetisi, sorry, mau ikut kompetisi dance, dan ya, tapi dance-nya itu bukan dance yang anak-anak banget gitu, tapi dance-nya yang kayak bener-bener, apa ya, kayak menampilkan gerakan-gerakan orang dewasa gitu loh, yang sampai twerking kayak gitu-gitu kan, yang heboh banget gitu lah pokoknya, yang nggak anak kecil banget. Nah, karena em, salah satu hal tersebutlah makanya dirasakan bahwa si film Cutie ini merupakan apa ya, bentuk promosi dari eksploitasi anak-anak gitu, dan dianggap sebagai kayak pedofil soft porn gitu loh. Jadi kayak orang-orang pedofil bisa membuat si film Cutie ini sebagai bahan pornnya mereka gitu, atau ya imagination mereka gitu untuk porn itu, kayak gitu. Cuma kan itu bagian untuk filmnya ya. Nah, karena film ini ada di Netflix kayak gitu kan. Jadi orang-orang itu menganggap Netflix ini apa ya, semacam mendukung gitu loh, mempromot si exploitation dari anak-anak ini gitu loh, karena mereka mau menyediakan atau mengadakan film ini di platformnya mereka. Nah, Oke. gitu di. Nah, selain itu, yang bikin kontroversial lainnya adalah poster. Poster yang dibuat sama Netflix awal-awal, itu tuh kan sebenarnya sekarang udah diganti kan posternya. Jadi Oke, kayak oke, lebih manusiawi gitu. Di awalnya itu posternya ada yang kumpulan anak-anak kecil itu lagi dance gitu loh. Ada yang lagi twerking, kayak gitu. Pokoknya yang benar-benar apa ya, kayak nge-emphasize sexual body part dari anak-anak itu gitu. Sedangkan kayak, padahal kenapa sih gitu Netflix tuh kenapa harus bikin scene itu jadi poster yang mereka tujukan upload gitu gitu. Oh ya, untuk ngepromot film itu gitu, iya kan? Nah, padahal kayak dari sekian banyaknya scene film itu masih banyak banget gitu yang lebih representatif dan yang lebih bagus kayak gitu. Jadi kayak menyayangkan gitu. Kenapa sih Netflix harus ngebuat bagian scene itu gitu untuk mempromosikan film Cuties ini kayak gitu iya, loh. iya, iya. Nah, itu diprotes banget tuh, banyak banget protes sampai akhirnya bulan Agustus akhir gitu ya, kalau gue nggak salah. Ah, Nah, si Netflix ini akhirnya minta maaf lewat Twitter. Terus habis itu ya nge-remove poster itu dan ngeganti deh posternya sama yang lebih appropriate appropriate, gitu oke, untuk deh. anak seumuran segitu gitu ya, karena kan Iya, benar-benar untuk untuk anak seumuran segitu. filmnya itu sendiri kalau buat gue sih so far dari pesannya yang ingin disampaikan oleh si direkturnya atau si Mm-mm. yang pembuat ide cerita gitu ya, itu Mm-mm. emang emang apa ya, realita saat ini gitu loh, si Iya, bocil-bocil ya. ini menggunakan sosial media, ya kan, bocil-bocil ini menggunakan sosial media yang gue bilang itu nggak bijak gitu loh. Apalagi memang Hmm. bisa dilihat dari kenyataannya kayak sekarang ini tuh, apalagi di Indonesia gitu loh, banyak banget anak-anak yang masih SD, SMP gitu, udah pakai handphone, udah pakai smartphone apalagi, terus udah punya Instagram, Benar-benar. udah punya TikTok, udah punya akun YouTube sendiri bahkan gitu kan. Nah, kalau Benar-benar. nggak bijak menggunakan sosial medianya ya, kalau bukan diri dia sendiri yang akhirnya mengeksplorasi dan mengeksploitasi, nggak, bukan, nanti takutnya pada akhirnya dia dieksploitasi sama orang yang nggak bertanggung jawab, ataupun dia mengeksplorasi diri dia sehingga orang memanfaatkan dia gitu loh. Paham nggak sih lo maksud gue? Mhm. Setuju sih gue. Iya kan, Benar-benar. jadi emang Sebenarnya, pesan yang disampaikannya, si pesan yang ingin disampaikan si direkturnya ini sebetulnya jelas sih, cuma sayangnya mhm. aja ada emang beberapa scene yang gua itu bahkan juga ngeri gitu ngeliatnya, ngeri banget sumpah. Sumpah ini Setuju banget.
sih scene-nya kayak oke baik. Bener-bener. Oke. Sangat kayak terlalu apa ya, terlalu buat gue itu pemerannya juga si artisnya ini kan juga masih anak di bawah umur gitu loh, underage. Bener-bener. Memang kalau ingin menyampaikan pesannya secara gamblang dan jelas, tapi juga nggak harus sejelas itu juga, maksudnya dengan mengeksploitasi atau mengemphasize sexual body parts-nya si bocil-bocil ini. Anak-anak itu. Ya, Iya. makanya di situ sih yang gue sayangkan itu loh, kayak ngeri banget sih gue ngelihatnya. Iya, Gue bener-bener. ngeliatnya ngeri banget sampai oke baik kayak Oke. mikir gitu. Gue pun pada saat menonton itu tuh kayak pas awal gitu kan, pas awal gue baca dulu kan description-nya oke gitu kan, kayak oke, gue baca description-nya, terus gue lihat trailernya dulu nih. Ini tumben banget, biasanya kalau gue nonton film itu gue nggak lihat trailernya gitu, gue langsung aja gitu, gue lihat description-nya terus gue nonton gitu. Kalau kalau misalnya kayak menit-menit awal nih gue udah ngerasa gue klik sama film ini, ya gue tonton gitu. Kalau enggak ya gue balik lagi gitu. Ini Ya, ya, ya. jarang banget gitu. Jadi kayak karena gue penasaran banget, jadi gue tonton dulu nih trailernya. Dan ternyata apa, dislike-nya itu lebih banyak daripada like-nya trailer dari si Kitty ini. Dan gue kayak wow, sampai sebegitunya ya berarti. Terus Ya. kayak gue nggak mau kasih judgement gue dulu nih setelah gue nonton trailernya itu. Ya gue pengen lah kan, gue pengen coba tonton dulu gitu. Semasa gue menonton si Kitty ini pun kayak apa ya, kayak pikiran gue gitu sama perasaan gue tuh kayak apa ya, kayak sambil mikir dan sambil kayak ngerasa sebentar-sebentar ini tuh maksud direkturnya tuh apa ya gitu, maksud Ah, direkturnya itu mau ngebawa pesan filmnya ini kemana kayak gitu. oke, oke. Nah terus habis itu kayak gue belum baca artikelnya kan pada saat itu, jadi kayak gue pengen perspektif gue sendiri gitu yang tahu. Dan apa ya, first impression gue kayak wah gila sih, kan scene-scene awal tuh udah ada bagian apa, angle kamera yang emang sengaja, yang emang memperlihatkan kayak sexual body partnya Kayak di si anak-anak itu kan, kayak pas mereka, iya bener, pas mereka nari-nari mulai kan kayak angle-nya itu nge-emphasize bagian-bagiannya kan, kayak gue ngerasa wow, oke, sometimes gue jadi tahu gitu kenapa film ini banyak kontroversialnya kayak gitu. Terus setelah gue lihat lagi gitu kan ke belakang, well sebenarnya ini nggak totally exploit anak-anak gitu kan sebenarnya. ah, Kayak ada apa ya, kayak ada pesan yang emang nggak terlalu eksplisit dituangkan oleh si direkturnya gitu. Kayak ya kayak lo bilang tadi, kayak dia tuh kasih semacam realita yang ada gitu di dunia ini, bahwa sebenarnya sosial media itu punya apa ya, efek sendiri gitu loh, kayak bisa jadi apa, semacam pisau bermata dua gitu sih sebenarnya untuk oke. anak-anak itu. Ya di satu sisi dia bisa memberikan perkembangan teknologi ataupun perkembangan informasi yang while kita tahu itu kalau bisa dimanfaatkan dengan sangat bijak, bisa banget gitu untuk nambah knowledge, nambah skill gitu. Tapi di sisi lain, karena sosial media ini juga apa ya, karena anak-anak itu suka perhatian kayak gitu kan, mereka akan melakukan segala hal gitu untuk mendapatkan perhatian kayak gitu kan, kayak yang diceritain dari filmnya itu juga kan, ya dia nge-post something kan, nge-post foto dia, nge-post dia nari-nari untuk mendapatkan perhatian dengan banyak yang like, banyak yang komen. Kan kalau yang kayak gitu kan, kan mereka seneng kan kayak gitu kan. Ya, Sampai akhirnya mereka kayak ya tidak tidak bijak gitu apa, ya menggunakan si tidak sosial bijak, media itu. akhirnya kayak kelewat batas Bener-bener. gitu sebetulnya, yang nggak Bener. harus di post gitu mereka post juga pada akhirnya, jadi Iya, kayak ya itu deh. Jadi ya buat iya gue tuh kan. nggak nggak bijak banget sih, juga tergantung Ah, dari apa ah. ya, tergantung dari pengawasan orang tua, juga tergantung Betul dari banget. kebijakan orang tua mau apa ya, mau memprovide anaknya dengan smartphone atau enggak, atau kalau Mhm. hmm,
itu kan di film itu juga gue juga ngeliat dia dikasih laptop juga kan, dikasih laptop juga, terus Iya, misalnya benar-benar. apa ya itu juga kayak perlu dikontrol gitu loh sebetulnya sama orang tuanya itu, walaupun oke, baik, Mm-mm. eh, misalnya gue nih sebagai orang tua gitu ya, gue ngasih anak gue Mhm. smartphone, gue ngasih anak gue laptop gitu, tapi ya Mhm. gue nggak ngasih cuma-cuma gitu aja gitu, nggak nggak sembarangan Iya, gitu, karena gue tahu nih eh, sosial media yang bisa digunakan dari smartphone itu sangat-sangat nggak ramah gitu loh untuk anak-anak bocil-bocil mhm, umur segitu, umur yang masih benar-benar. di bawah 17 tahun, apalagi lah ya bisa dibilang lah yang masih masih remaja ke bawah itu, 17 tahun ke bawah. Nah itu tuh Mhm, kayak sangat berbahaya gitu loh, sangat nggak ramah sebetulnya sosial media itu digunakan. benar. Nah gue sebagai orang tua misalnya ya gue akan memberikan parental control di handphonenya, di smartphone-nya, ataupun di Mhm, laptopnya gitu loh. iya, Oke, harus jadi orang tua yang iya, bijak, harus juga apa ya ngawasin anak-anaknya, apa yang harus di apa yang boleh dibuka, apa yang nggak boleh dibuka gitu. Dan orang tua pun benar sih. sebagai orang tua yang bijak paling enggak itu ngasih edukasi anaknya juga gitu loh. Eh, apa sih yang boleh diinstal di handphonenya gitu, apa sih yang boleh diinstal di laptopnya, Benar, ataupun kapan sih jam-jam pemakaian yang boleh digunakan untuk kapan sih exactly. jam-jam yang boleh pas anaknya ini menggunakan smartphone gitu loh, jadi nggak bebas setiap jam Mhm, setiap menit gitu kan maksud gue benar. tuh, jadi biar apa ya, biar dia tuh nggak kecanduan juga menggunakan sosial media, karena menurut gue sosial media itu adalah sesuatu yang addicted gitu Ando. loh, yang buat lo ketagihan aja gitu lo, kayak nggak sadar lo di depan handphone atau di depan laptop lo browsing sosial media gitu. Iya, iya, benar-benar, Nah itu sih, benar. dan Iya, si benar. sutradaranya ini ya ingin menyampaikan pesan itu gitu loh, bahwa sosial media Iya, ini nggak benar-benar. baik buat anak-anak seumuran segitu, bocil-bocil seumuran segitu itu, tanpa ada yang ngawasi Betul. orang tua. Sebetulnya itu sih pesan yang dia ingin Iya, sampaikan. benar. Kayak, kalau gue pun menangkapnya seperti kan kayak setelah gue mendalami lagi filmnya, terus kayak nggak judging di awal gitu kan, kayak nggak termakan juga kayak media itu kayak gimana gitu kan, karena kan ini pro kontra ya sebenarnya filmnya. Jadi kayak gue mau dapet perspektif dari diri gue sendiri gitu, apakah benar gitu kayak dengan uh, campaign cancel Netflix atau misalnya nge-ban film ini dari mana-mana gitu, dari platform mana-mana merupakan suatu solusi yang tepat gitu. Setelah gue melihat lagi gitu, menurut gue sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh direkturnya ini mungkin karena terlalu bold gitu ya, kayak terlalu bold dan terlalu eksplisit gitu. Kalau ya di dunia yang sekarang tuh kejadiannya tuh emang kayak gini kok gitu. Sebenarnya anak-anaknya seperti ini, kayak gitu kan. Ya, betul. Dan ya kadang karena topiknya terlalu bold dan terlalu eksplisit gitu, society tuh agak susah menerimanya kayak gitu. Kalau gue Ya, sih ya, ya, ngerasanya ya, ya. ya. Dan ya udah gitu. Karena misalnya hal itu jadi apalagi kalau misalnya yang terlalu apa ya, katakanlah terlalu konservatif pasti akan apa ya, sangat tidak menyarankan kan untuk film ini tentunya ditonton kan untuk Iya, siapapun kayak gitu kan. iya. Iya kan, Ah, karena maksud gue di perspektif gue kalau misalnya memang ini dikatakan sebagai pedofil soft porn gitu kan, ya gue sih nggak tahu ya sebenarnya pikiran seorang pedofil tuh kayak gimana kan ketika melihat suatu film gitu. Cuma ada juga value lain loh sebenarnya yang disampaikan oleh ya, betul, direkturnya tentang betul, film betul. ini. Sebenarnya kan tujuan utamanya nggak menjadikan Ya, jadi si concernnya film ini sebetulnya sebagai kan bukan material. bukan untuk memberi makan si para pedofil ini loh sebetulnya, kayak kayak kenapa sih harus dicampur adukan gitu loh. Itu kayak Ya apa sih, kan? ya, ini tuh concern si director itu adalah yang bocil-bocil Iya, yang mengkritisi. ya
ya nggak sih, mengkritisi penggunaan sosial media untuk anak-anak kecil yang tidak terpantau oleh orang tuanya kan, sebenarnya kayak gitu kan. Hmm. Nah, Iya, dan kalau menurut gue, misalnya adanya mm-mm, cancel Netflix cuma karena film ini dan juga ya mm, apa ya terlalu berlebihan gak sih menurut lo? uh, terlalu berlebihan sih menurut gue enggak ya, karena itu dia kan kayak di dunia ini pikiran orang kan macam-macam kan. Ada yang mungkin orang-orang yang dengan apa namanya sudut pandang yang memang konservatif Ya. memandang ini tuh terlalu berlebihan gitu untuk dijadikan sebuah kritik kayak gitu. Ah, 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 ah. Maknanya tuh kurang dalam, kurang kurang apa kurang jelas gitu direkturnya. Karena kan di akhir tuh kan si direkturnya juga sebenarnya kayak apa ya, penyelesaiannya kan agak nanggung kan sebenarnya di Iya akhir, betul betul kayak banget. nggak jelas-jelas. Apaan sih ini ceritanya Iya kayak kan, kayak apaan sih ini gitu. tuh harus kayak gini, itu harus kayak gini kan. Iya makanya kayak apaan sih ini anak si Iya anak bener-bener. ini udah berusaha mati-matian sampai ngelawan orang tuanya sampai bohong sama orang tuanya juga pada akhirnya pada on stage ya akhirnya meninggalkan stage-nya gitu aja gitu loh. Nggak jelas buat gue kayak Iya iya iya. anti klimaksnya nggak dapet banget gitu kecuali dia ada cuties part 2 gitu baru gue kayak Mm-mm. fine gitu kalau misalnya ini ceritanya nanggung sih nggak masalah gitu loh. Nah ini Iya kan ceritanya bener-bener sih bener. dua ini ceritanya oke nggak nanggung apa ceritanya nanggung banget cuma Nanggung. pesan yang disampaikan sih ya dapet sih. Dapat kan, apalagi apalagi ketika misalnya di, kalau gue sih menangkapnya dapatnya itu adalah ketika ibunya bilang di akhir gitu, kamu nggak harus datang ke nikahan ayahnya gitu kan. Nah menurut gue dengan ibunya bilang kayak gitu, terus dia jadi buat mikir, terus akhirnya dia kayak ya udah gitu, berperilaku sebagaimana anak-anak pada umumnya. Menurut gue itu sebagai penyelesaian yang agak yang apa ya, yang agak sebuah penyelesaian tapi nanggung gitu loh, Hmm, kayak gitu. Cuma maksud gue itu kasih 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 closing, cuma itu dia closingnya tuh nggak bener-bener kayak gini loh gitu kritiknya, ya, kayak ya. gitu. Nah makanya makanya menurut gue kayak ketika timbulnya campaign cancel Netflix itu, ya gue mewajarkannya sih, karena maksudnya ya itu dia, direkturnya mungkin punya cara yang berbeda gitu untuk apa namanya, untuk memberikan kritiknya gitu, sehingga nggak semua pandangan orang bisa menerima kayak gitu kan. Kayak misalnya yang terlalu konservatif tidak bisa menerima film ini gitu, fine gitu kan. Kayak misalnya orang-orang yang apa namanya, terlalu liberal gitu atau liberal ya oke oke aja kok kayak gitu, nggak Hmm, apa-apa kok gitu kan. Kalau misalnya orang yang tengah-tengah mungkin bisa melihat, oh, oke sebenarnya dari segi ini kayak gini, dari segi ini kayak gini kayak gitu iya kan, iya iya. kayak gitu. Jadi kayak ya wajar aja sih sebenarnya sampai ada cancel Netflix, karena maksudnya ya concern mereka sebenarnya orang-orang yang mengusung cancel Netflix itu pun kan untuk melindungi si anak-anak yang tereksploitasi, atau Iya iya ya iya. jangan sampai lah Netflix itu menjadi media untuk mengeksploitasi anak-anak gitu kan. Ah, Well sebenarnya uh, dengan meng-cancel Netflix atau memban film ini dari Netflix, sebenarnya menurut gue nggak menjadikan suatu solusi gitu sih. Yang iya lebih solusinya adalah kita mungkin kalau dari gue acknowledge hal ini gitu. Kalau fenomena seperti ini tuh memang ada gitu di kenyataan iya iya. kayak gitu, dan kita harus lebih aware gitu. Apakah itu posisinya kita sebagai orang tua yang menonton atau calon orang tua yang nantinya akan memiliki anak, ya kita tahu gitu loh kayak ketika lo sudah berkomitmen untuk memiliki anak, lo harus ya komit juga sama semua tantangan yang ada sebagai orang tua gitu sih. Iya bener bener karena gue bisa relate dari si dari kenapa karakter si Emmy-nya ini jadinya kayak gitu gitu loh karena dari orang Aha, tuanya sendiri dia anaknya nggak terlalu diperhatiin nggak terlalu diawasin dan bahkan orang tuanya pun betul, punya konflik sendiri gitu loh si ibunya punya konflik bener-bener. punya konflik pribadi sendiri sama si bapaknya nggak di Hmm, rumah karena bapaknya punya apa pasangan lain gitu. Jadi buat gue ini sangat iya, berpengaruh sih sama si karakter si Emmy ini gitu loh. Kenapa akhirnya dia jadi rebel, jadi kayak
out of control kayak gitu, sampai ya Iya, tahu sendiri benar. kayak dia apa pakai media sosialnya sampai bisa apa di luar apa ya, di luar yang seharusnya Luar batas. oleh si Iya. bocil ini gitu loh. Nah, Jadi kayak karena poinnya adalah kalau yang gue tangkap kenapa dia sampai di luar, kenapa sampai di luar itu gara-gara dia apa ya, seeking for attention gitu loh. ya itu juga Iya kan? uh, Iya kan? Karena maksudnya dia nggak bisa dapatin itu dari orang tuanya. Ya udah gitu dia cari dari dari luar. naonnya dia kayak gitu. Iya, Dan dia bisa dapatin itu di media sosial dan teman-teman dance-nya itu. iya benar benar itu sih ya. Kalau Ya terus kalau kan? misalnya nih, misalnya si Cuties nih betulan di cancel gitu loh, betulan ditarik gitu dari Depend. ya. Ya. Jadi gimana lo, tanggapan lo, perasaan lo gitu? Well, karena gue udah pernah nonton, karena gue udah pernah nonton, jadi kayak gue ngerasanya apa ya, mungkin agak disayangkan aja sih sebenarnya. Kalau misalnya dia sampai apa di ban gitu atau ditarik dari Netflix gitu, karena Nah, sebenarnya dia ya itu dia kayak gue bisa nangkep value lain atau value yang sebenarnya ingin disampaikan oleh direkturnya kan tentang film ini kayak gitu. Dan sebenarnya ya itu dia, kalau menurut gue tujuan si direkturnya ini nggak literally pengen jadiin semua bahan atau semua material yang ada di filmnya itu sebagai santapan untuk para pedofilia kayak gitu. iya, Enggak sih kalau gue, jadi kayak menurut gue untuk apa ya, prevent kayak child exploitation itu nggak dengan ban atau meneruskan si hashtag yang apa cancel Netflix ini. Kalau di perspektif gue ya, kalau gue lebih ke ya udah kita acknowledge itu dan kita apa ya kayak spirit awareness kita gitu loh tentang pentingnya edukasi dari dini tentang sosial media ke anak-anak dan pengawasan sih sebenarnya yang lebih penting juga iya, gitu. iya emang. Kalau lo gimana Dit? Nah, kalau kalau menurut gue sih kalau harus sampai di cancel atau ditarik gitu dari Netflix ya, sebenarnya sayang sih buat gue, kayak sayang aja gitu loh. Mhm. Sebenarnya kan sasarannya, pesannya yang ingin disampaikan ya buat orang tua yang punya anak, punya kan punya anak anak bocil, anak remaja gitu, atau yang akan menjadi orang tua gitu. Eh, karena pesannya itu betul-betul dalam gitu loh, Bat. Emang Mhm. real apa yang terjadi saat ini, fenomena yang terjadi saat ini kepada si bocil-bocil ini gitu. Jadi ya menurut gue sayang aja sih kalau emang harus di cancel. Cuma ya sayangnya lagi tuh ya kenapa adegannya harus sampai ada yang kayak gitu, Tanggung. itu aja sih sebetulnya. Tuh, jadi I can relate banget gitu. Nah gitu Bat, ya udah oke ya, berarti kita sudahi dulu ngalor ngidul kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Benar banget. Jangan lupa buat teman-teman semua yang udah dengerin ngalor ngidul kita kali ini untuk like, comment, misalnya kalian ada ide dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share dan dengerin kita di Spotify. Kita juga ada di Spotify loh untuk misalnya teman-teman yang ya udah pengen dengerin suara aja. Follow kita di Spotify dan jangan lupa follow kita di IG di project @project 2 berdua.